Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Syarin Adelia dengan NIM 082111633074 dan rekan-rekan saya Fabiola Dwi Serafin dengan NIM terakhir 036, Glory Kristi NIM terakhir 071, Nika Dek Rosa NIM terakhir 072, dan Arya Sati Kirana di NIM terakhir 076. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir untuk ujian akhir semester. Nah, di sini kelompok kami menggunakan EduPro sendiri, yaitu sebagai platform akademik. Untuk di sini implementasi user interface-nya kami menggunakan HTML, CSS, dan juga Laravel. Mengapa kami menggunakan Laravel? Yaitu karena Laravel mempermudah proses pengembangan website yang sederhana dengan bantuan beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan juga modularity. Langsung saja untuk proyek akhir kami dimulai dari page EduPro di bagian landing page. Di sini terdapat home, about us, dan juga kontak. Mungkin bisa di-scroll. Nah, di sini terdapat info-info mengenai EduPro. Kemudian kita coba untuk login. Nah, di sini untuk login terdapat tiga sisi, yaitu sisi user. Sisi user ini berasal dari siswa, kemudian ada sisi admin dan juga sisi tentor. Next. Nah, untuk di sini untuk login bagian dari mahasiswa atau siswa atau user, di sini terdapat menu dashboard, materi, tugas, tryout, dan juga profile. Di dalam dashboard ini terdapat informasi mengenai rangkuman mengenai notifikasi tugas, notifikasi materi, notifikasi tryout, total tugas, dan juga total materi. Next, lanjut ke menu materi. Di sini terdapat menu beberapa tampilan materi yang tersedia. Ketika kita klik materi tersebut, maka akan muncul klik materinya. Ketika diklik akan muncul beberapa materi yang tertera seperti ini. Selanjutnya, ketika diklik satu materi tersebut, maka akan muncul detail seperti ini dan bisa untuk download sebagai file PDF. Selanjutnya ke menu tugas. Untuk menu tugas ini terdapat list tugas-tugas, mulai dari judul dan untuk penguploadan tugas. Untuk penguploadan tugas dengan klik add submission. Nah, di sini terdapat detail tugasnya dan bisa mengumpulkan bentuk PDF. Selanjutnya di menu tryout. Oh, kemudian di sini untuk mengupload tugas detailnya seperti ini. Selanjutnya next. Kemudian di sini untuk pengerjaan tryout di sini tersedia nama tentor, mata pelajaran, dan juga kelas yang sedang ditempuh. Kemudian opsi untuk mengerjakan seperti ini. Nah, kurang lebihnya ada soal pilihan ganda seperti ini. Untuk yang profil di sini ada profil dari siswanya sendiri. Di sini siswa dapat mengupdate profil dengan nama, email, dan foto, dan juga mengganti passwordnya. Selanjutnya di logout dan mengganti dengan tampilan sisi admin ataupun tentor yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arya.
Baik, di sini terdapat landing page dan di sini ada fitur home, about us, kontak, dan lain-lain. Lalu melakukan login dan dapat memasukkan email dan password dan klik login. Di sini terdapat jumlah data guru, data siswa, dan jumlah data mapel. Lalu pada user ini terdapat kumpulan nama murid, nomor induk, email, dan kelasnya. Dan untuk tentor terdapat nama tentor yaitu di sini ada nama, email, dan opsi. Untuk menu kelas terdapat ID kelas, dan opsi. Ini untuk dapat mengubah dan dapat dihapus pada opsi. Selanjutnya ada mapel, yaitu berisi daftar mapel dan opsi. Untuk profil, di sini ada profil tentor dan dapat juga mengupdate profil dan password. Dan terdapat juga notifikasi email untuk pengaturannya. Kemudian logout dan kembali ke landing page. Selanjutnya dijelaskan oleh Glory Christie. Oke, eh, selanjutnya ini adalah setelah login sebagai tentor akan masuk ke dashboard, akan menunjukkan nama dari yang masuk, ada username-nya, ada materi, tugas, tryout profile, kemudian pada dashboard-nya ada kelas saya dan mata pelajaran. Next. Selanjutnya pada menu tentor ada materi, di sini ada nama materi, mata pelajaran, kelas, serta opsi untuk mengedit atau menghapus. Next. Pada bagian tugas, di sini ada pilihan kelas, ada bahasa seperti ini. Contohnya ada di kimia. Next, seperti ini. Saat dipilih mata kuliahnya, kemudian nanti akan ditampilkan seperti tanggal. Kemudian ada materi-materinya. Saat diklik akan ada muncul nama-nama anak pada kelasnya. Ada dilihat detail jawabannya juga. Selanjutnya, pada menu tryout, di sini ada nama materi, mata pelajaran, kelas, serta opsi untuk mengedit dan menghapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabela. Baik, untuk selanjutnya di sini ada menu profile yang terdiri dari My Profile. Itu ada nama lengkap, email, dan juga sebagai apa tentor mata pelajaran apa. Kemudian bisa melakukan update profile yang terdiri dari nama, email, foto, kemudian save, kemudian ada password. Kalau misalnya ingin mengubah dan mengedit password, bisa melalui current passwordnya di add, kemudian new password, kemudian save. Next.
Baik, untuk menu logout masih dalam proses atau masih ada sedikit kendala. Jadi untuk menu logout sama seperti menu-menu pada dashboard lainnya seperti siswa maksud saya ataupun admin. Jadi kami mengintegrasikan pada menu logout itu sama semua dan kembali ke landing page seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi Laravel dari proyek yang sudah kita buat. Nah, di sini kita membuat berbagai macam controller. Di antaranya ada login controller, admin controller, dan ada controller PHP, serta tenter controller, dan user controller. Untuk middleware-nya sendiri, ada penambahan yaitu prevent request during maintenance, redirect authenticated, lalu trim string, trust host, trust proxies, sama validate signature, dan yang terakhir itu ada verify CRSF token. Nah, di sini ada database PHP. Untuk database-nya kita hanya memakai di bagian login, yaitu dibagi menjadi 3 role, yaitu ada user, admin, sama tentor. Untuk migration-nya sendiri tidak ada penambahan, yaitu default dari Laravel-nya ada 4. Nah, untuk menampilkan semua hasil proyek kita, ini ditaruh di bagian view, lalu disesuaikan sesuai dengan format Laravel yang bisa href-nya, link-linknya bisa terkoneksi, yaitu dengan root-nya di sini diubah menjadi tanda kurung ini. Itu untuk yang bagian admin, lalu yang untuk bagian tentornya ada yang ini. Ini untuk bagian-bagian lainnya, lalu yang terakhir ada untuk yang bagian usernya. Nah, untuk root-nya sendiri yang ini ditaruh pada web PHP. Bisa dilihat root yang kita buat mungkin cukup banyak karena emang banyak yang harus ngeling-ngeling setiap page-nya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.